akan segera dimulai. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai chapter 1, yaitu mengenai the pay model. Nah, di sini ada kelompoknya. Yang pertama ada Fatima Azahra, yang kedua ada Janet, yang ketiga ada Dea, dan keempat ada Muas, dan kelima ada Hana. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Di slide pertama ada compensation, does it matter? Bagaimana orang dibayar mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja, yang mempengaruhi kesuksesan organisasi. Bagi kebanyakan pemberi kerja, kompensasi adalah bagian utama dari biaya total, dan seringkali merupakan bagian terbesar dari biaya operasional. Kedua fakta ini bersama-sama berarti bahwa sistem kompensasi yang dirancang dengan baik dapat membantu organisasi mencapai dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Lalu di sini ada compensation definition. Yang pertama ada society. Beberapa orang melihat gaji sebagai ukuran keadilan. Manfaat yang diberikan sebagai bagian dari kompensasi total juga dapat dilihat sebagai cerminan kesetaraan atau keadilan di masyarakat. Lalu poin kedua ada stockholders. Pemegang saham juga tertarik dengan bagaimana karyawan dibayar. Beberapa percaya bahwa menggunakan saham untuk membayar karyawan menciptakan rasa memiliki yang akan meningkat kinerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Lalu ada poin ketiga, managers. Bagi manajer, kompensasi mempengaruhi kesuksesan mereka dalam dua cara. Pertama, ini adalah biaya yang besar, tekanan kompetitif baik global maupun lokal. Manajer harus bisa mempertimbangkan keterjangkauan keputusan kompensasi mereka. Lalu poin keempat, employees. Gaji yang diterima individu sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan biasanya merupakan sumber utama keamanan finansial mereka. Karenanya, gaji memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial seseorang. Lalu di sini ada incentive and sorting effects of pay on employees' behavior. Gaji dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku karyawan dengan dua cara. Pertama, dan mungkin yang paling jelas, gaji dapat mempengaruhi intensitas, motivasi, arah, dan ketekunan karyawan saat ini. Mekanisme penyortiran di mana keputusan gaji mempengaruhi perilaku karyawan. Lalu di sini ada global views, 5 law difference. Dalam bahasa Inggris, kompensasi berarti sesuatu yang mengimbangi atau menembus sesuatu yang lain. Kompensasi dalam bahasa Jepang adalah kyuyo, yang terdiri dari dua karakter terpisah, kyu dan yo. Keduanya berarti memberi sesuatu. Kyu adalah sebutan kehormatan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa orang yang memberi adalah seseorang yang berpangkat tinggi, seperti tuan, feodal, dan kaisar. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja kami. Selanjutnya, di sini ada forms of pay, di mana mereka dikategorikan sebagai kompensasi total dan pengembalian relasional, hasil relasional, kesempatan belajar, status, pekerjaan yang menantang, dan sebagainya. Di sini mereka bersifat psikologis. Total pengembalian kompensasi lebih transaksional lagi. Di sini ada tampilan 1.4, di mana tampilan ini menunjukkan berbagai imbalan yang diterima dari orang yang melakukan pekerjaan. Nah, mereka dikategorikan sebagai total compensation atau kompensasi total dan juga pengembalian relasional atau relational returns. Pengembalian relasional di sini terdiri dari kesempatan belajar, status, pekerjaan yang menantang, dan sebagainya. Dan mereka termasuk ke dalam bersifat psikologis. Sedangkan yang lain ada total pengembalian kompensasi atau total compensation yang lebih transaksional. Nah, mereka termasuk ke dalam pembayaran yang diterima secara langsung sebagai uang tunai, misalnya base, merit, incentive, cost of living adjustments, dan secara tidak langsung sebagai manfaat, misalnya pensiun, asuransi kesehatan,
program untuk membantu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan, dan juga mereka menjadi pembayaran datang dalam berbagai bentuk dan program untuk membayar orang yang dapat dirancang dengan berbagai cara. Lalu di sini ada cash compensation base, itu upah dasar sendiri merupakan kompensasi tunai yang dibayar pemberi kerja untuk pekerjaan yang dilakukan. Upah dasar ini cenderung mencerminkan nilai pekerjaan atau keterampilan. Lalu selanjutnya ada cash compensation, merit pay atau cost of living adjustment, di mana penyesuaian berkala terhadap upah dasar itu dapat dilakukan atas dasar perubahan pada apa yang dibayar oleh pemberi kerja lain untuk pekerjaan yang sama, perubahan biaya hidup secara keseluruhan, atau perubahan pengalaman atau keterampilan. Lalu di sini ada cash compensation incentive. Insentif juga mengikat kenaikan gaji dengan kinerja. Namun, insentif berbeda dari penyesuaian prestasi. Pertama, insentif tidak meningkatkan upah dasar dan karenanya harus dipelajari kembali setiap periode pembayaran. Kedua, ukuran potensial dari pembayaran insentif umumnya akan diketahui sebelumnya. Lalu di sini ada long term incentive atau insentif jangka panjang ini maksudnya untuk memfokuskan upaya karyawan pada hasil multi-year. Biasanya mereka dalam bentuk kepemilikan saham atau opsi untuk membeli saham pada harga tetap, sehingga mengarah ke keuntungan moneter ke tingkat harga saham kemudian naik. Lalu di sini ada Forms of Pay Benefits Income Protection. Beberapa program perlindungan penghasilan diwajibkan secara hukum. Pengusaha harus membayar ke dalam dana yang menyediakan pengganti masuk bagi pekerja yang menjadi cacat atau menganggur. Lalu yang di sini ada benefits work or life balance, di mana program ini membantu karyawan untuk mengintegrasikan pekerjaan dan juga tanggung jawab hidup mereka dengan lebih baik, termasuk waktu untuk tidak bekerja. Akses ke layanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan pengaturan kerja yang fleksibel, seperti telecommuting, jadwal tradisional, dan cuti tidak dibayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada forms of pay. Selanjutnya itu benefit allowance, pembayaran keuangan tidak langsung yang diberikan pada karyawan. Bisa mencakup misalnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, cuti, pensiun, rencana pendidikan, dan rabat untuk produk-produk perusahaan. Tunjangan karyawan disediakan berdasarkan pada keanggotaan mereka dalam suatu organisasi. Lalu ada relational returns from work. Mengapa jutawan Google terus muncul untuk bekerja setiap pagi? Mengapa Andy Broughtis menulis situs berita terlucu di web secara gratis? Karena tidak adanya keraguan bahwa pengembalian non-finansial dari pekerjaan memiliki efek substansial pada perilaku karyawan. Seperti pada bagian 1.4 mencakup pengembalian relasional dari pekerjaan seperti pengakuan dan status, jaminan kerja, pekerjaan yang menantang, dan kesempatan untuk belajar. Lalu ada the organization as a network of returns. Perlunya memikirkan organisasi sebagai jaringan pengembalian yang diciptakan oleh semua bentuk pembayaran yang berbeda, termasuk kompensasi total dan pengembalian relasional. Namun terdapat juga tantangannya, yaitu bagaimana merancang jaringan ini agar dapat membantu organisasi untuk berhasil. Contohnya, para pendayung yang menarik dayung mereka. Kesuksesan akan lebih mungkin terjadi jika semua orang menarik secara serempak daripada saling melawan. Dengan cara yang sama, jaringan pengembalian lebih mungkin berguna jika bonus, peluang pengembangan, dan promosi semuanya bekerja sama. Lalu selanjutnya ada a pay model. Pembayaran yang ditunjukkan ditampilkan 1.5 berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memeriksa sistem gaji saat ini yang berisi 3 blok bangunan dasar, yaitu tujuan kompensasi, kebijakan yang membentuk dasar dari sistem kompensasi, dan teknik yang membentuk sistem kompensasi. Karena tujuan menggerakkan sistem, kami akan membahasnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabelnya. Yang pertama ada policies, yang kedua teknik, dan yang ketiga objektif. Yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mengenai compensation objektif. Jadi di sini merupakan suatu sistem gaji
yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dasar yang ditunjukkan di sisi kanan model, termasuk efisiensi, keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap hukum, serta peraturan. Yang pertama itu ada efisiensi. Nah, efisiensi itu dapat dinyatakan lebih spesifik, meningkatkan kinerja, menghentikan kualitas dan menyenangkan pelanggan dan pemegang saham dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Tujuan kompensasi di Medtronic dan Whole Foods itu dibedakan dalam tampilan 1.6. Nah, ini ada gambarnya ya. Oke, lanjut aja. Nah, kemudian yang kedua itu ada fairness atau keadilan. Dalam tujuan Medtronic, keadilan berarti memastikan perlakuan adil dan mengakui kesejahteraan pribadi dan keluarga. Tujuan pembayaran Whole Foods itu membahas nasib bersama dan budaya kerja egaliter mereka. Gaji di luar gaji pokok dikaitkan dengan kinerja tim dan karyawan memiliki pendapat tentang siapa yang ada di dalam tim mereka. Tujuan keadilan menuntut perilaku yang adil bagi semua karyawan dengan mengakui kontribusi karyawan. Misalnya, gaji yang lebih tinggi untuk kinerja, pengalaman atau pelatihan yang lebih baik, dan kebutuhan karyawan, misalnya itu seperti upah yang adil serta prosedur yang adil. Keadilan prosedural juga mengacu pada proses yang digunakan untuk membuat keputusan pembayaran. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu compliance atau kepatuhan. Sebagai tujuan pembayaran, berarti mematuhi undang-undang dan peraturan kompensasi federal dan negara bagian. Jika undang-undang berubah, sistem pembayaran mungkin perlu diubah juga untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. Nah, yang keempat itu ada etika. Filsafat Asia memberi konsep yin dan yang, lawan yang saling melengkapi, di mana bagian dari yin ada yang dan bagian dari ada di yin, begitu pula tujuan dalam model pembayaran. Etika artinya organisasi peduli bagaimana hasil yang akan dicapainya. Etika kode etik satu perusahaan ditunjukkan pada tampilan 1.6. Perusahaan Enron yang dulunya dikagumi sekarang justru dicecer, yang karyawannya kehilangan pekerjaan dan pensiunnya karena kesalahan hukum dan etika yang dilakukan oleh mereka yang berada di puncak. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan teman saya. Oke. Baik, yang selanjutnya ada 4 policy choices. Yang pertama itu ada internal alignment atau penyelarasan internal. Maksudnya itu adalah mengacu pada perbandingan antara pekerjaan atau tingkat keahlian di dalam satu organisasi. Penyelarasan internal berkaitan dengan tingkat gaji untuk karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama dan untuk mereka yang melakukan pekerjaan yang berbeda. Contohnya misalnya kayak supervisor sama manajer. Nah, manajer itu dia punya tanggung jawab yang lebih besar daripada supervisor. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kompensasi supervisor itu lebih besar daripada kompensasi yang didapat dari manajer. Lalu yang kedua itu ada external competitiveness atau daya saing eksternal. Maksudnya itu mengacu pada perbandingan gaji dengan pesaing. Contohnya itu berapa yang ingin perusahaan bayarkan dibandingkan dengan apa yang dibayar oleh pemberi kerja lain. Lalu yang kedua itu banyak organisasi mengklaim sistem pembayaran mereka digerakkan oleh pasar yang hampir secara eksklusif didasarkan pada apa yang dibayar oleh pesaing. Yang ketiga itu ada employee contributions atau kontribusi karyawan, yaitu maksudnya apa?
employee contributions itu membuat perbandingan antara karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama, kemudian memutuskan seberapa besar perusahaan ingin mengenali perbedaan yang terdapat dalam kinerja untuk menetapkan kompensasi yang adil. Nah, dari kita sebagai manajer tuh harus punya beberapa pertanyaan untuk dipertimbangkan. Contohnya, seberapa besar penekanan yang harus ada pada pembayaran untuk kinerja. Lalu yang kedua, haruskah satu programmer dibayar berbeda dari yang lain jika salah satunya memiliki kinerja yang lebih baik atau senioritas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu, haruskah ada tarif tetap untuk programmer. Lalu yang terakhir dalam 4 policy choices ini ada management, yaitu berarti memastikan bahwa orang yang tepat mendapatkan bayaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat dengan cara yang benar. Jadi pada dasarnya memastikan sistem berfungsi dengan cara yang etis. Berarti bahwa manajer kompensasinya ini perlu mengubah pikiran-pikiran mereka tentang bagaimana mengelola berbagai teknik pembayaran ini untuk benar-benar memikirkan kompensasi dalam bentuk yang lebih strategis agar semuanya itu adil. Di sini ada pay techniques. Porsi model pembayaran yang ada di tampilan 1.5 menunjukkan teknik-teknik yang membentuk sistem pembayaran. Exhibit 1.5 memberikan gambaran umum karena teknik-teknik dibahas sepanjang sisa buku ini. Jadi komponen terakhir dari model pembayaran adalah teknik pembayaran. Nah, di Exhibit 1.5 tersebut ada metode yang digunakan untuk menjalankan kebijakan ini sehingga tekniknya benar-benar mengikat 4 kebijakan dasar dengan tujuan pembayaran dan ada banyak jenis teknik pembayaran yang ada. Exhibit 1.5 juga merupakan kerangka kerja untuk memandu diskusi para manajer tentang cara membuat sistem pembayaran. Ada variasi yang tak terhitung dalam teknik pembayaran yang akan dibahas di dalam buku ini. Yang selanjutnya ada book plan. Kompensasi adalah topik yang begitu luas dan menarik sehingga beberapa buku membahasnya. Fokus dari buku ini adalah pada desain dan manajemen sistem kompensasi. Model pembayaran memainkan peran sentral dalam merumuskan dan menetapkan strategi pembayaran organisasi. Model tersebut mengidentifikasi 4 pilihan kebijakan dasar yang merupakan inti dari strategi pembayaran. Setelah kita membahas strategi, bagian selanjutnya dari buku ini akan mengkaji setiap kebijakan ini secara mendetail. Bagian 1 tentang penyelarasan internal, lalu dalam kurung bab 3 hingga 6. Membahas hubungan gaji dalam suatu organisasi, lalu bagian 2 yaitu bab 7 dan 8 meneliti daya saing eksternal hubungan gaji di antara organisasi yang bersaing dan menganalisis pengaruh kekuatan yang digerakkan oleh pasar. Yang selanjutnya ada Kafit Enter atau menjadi konsumen yang diberi informasi. Jadi kebanyakan manajer tidak membaca penelitian, mereka tidak mengikuti jurnal penelitian, mereka menganggapnya terlalu penuh dengan jargon dan esoterika, dan mereka melihatnya sebagai tidak praktis dan tidak relevan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa beberapa penelitian tidak relevan dan dilakukan dengan buruk. Tetapi jika Anda bukan pembaca literatur penelitian, Anda menjadi mangsa mode bisnis swadaya terbaru. Yang selanjutnya, agar menjadi konsumen yang diberikan informasi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu, apakah penelitiannya bermanfaat atau is the research useful? Seberapa berguna variabel dalam penelitian ini, seberapa baik mereka diukur? Misalnya, banyak penelitian yang bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi. Lalu yang kedua itu, apakah studi memisahkan korelasi dari sebab akibat?
Nah, setelah kita yakin bahwa variabel-variabel tersebut berguna dan diukur secara akurat, kita harus yakin bahwa mereka benar-benar terkait. Paling sering ditangani melalui penggunaan analisis statistik. Koefisien korelasi adalah ukuran asosiasi yang umum dan menunjukkan bagaimana perubahan dalam satu variabel terkait dengan perubahan di variabel lain. Lalu yang terakhir apakah ada penjelasan alternatif? Pertimbangkan studi hipotesis yang mencoba menilai dampak dari program pembayaran berbasis kinerja. Jika peneliti telah mengukur indikator kinerja beberapa tahun sebelum dan setelah memasang rencana, maka bukti kausalitas hanya sedikit lebih kuat. Cara terbaik untuk menetapkan sebab akibat adalah dengan menjelaskan penjelasan yang bersaing, baik secara statistik atau melalui kelompok kontrol. Intinya adalah sering ada penjelasan alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.